Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala khairi khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسول الهدى محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ومزيدا وبعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kebahagiaan yang besar, Allah masih melapangkan kita untuk berada pada pola-pola berlomba-lomba dalam bulan yang mulia ini. Ada orang yang menginginkan melambung jauh menyelesaikan Ramadan dengan semua mimpi dan harapan indahnya. Allah ambil nyawanya sebelum masuk hari-hari 10 bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat orang-orang yang beriman dengan bulan yang mulia yang bernama Ramadan. Nabi mengatakan, yanzurullahu tanafusakum fihi. Allah di bulan suci Ramadan melihat cara kalian berlomba-lomba, cara kalian bersungguh-sungguh untuk saling mendahului melakukan kebaikan dan kebajikan. Fa'arullaha min anfusikum khairan, maka tunjukkan kepada Allah yang terbaik dari yang kalian punya. Coba kita lihat malam ini. Ini yang terbaik yang kita punya selama ini. Karena yang selama ini yang terlihat adalah salat Isya di luar bulan suci Ramadan tidak akan seramai ini. Maka benar ini yang terbaik itu. Namun pintarnya syaitan membuat jebakan-jebakan itu. Kita lakukan yang terbaik, menganggap ia yang terbaik. Padahal ternyata dia adalah satu dari bagian-bagian yang belum terbaik. Kenapa tidak terbaik? Karena di luar bulan suci Ramadan, kita dengan sholat Isya hubungannya seperti air dan minyak. Kita tidak mendekati masjid selain di bulan suci Ramadan, apalagi salat Isya. Dan ini garisnya. Akan bagus dan akan hebat, akan terlihat cahaya Ramadan dalam diri kita jika bersambung ia melambung melewati Ramadan. Dan itu yang disebutkan oleh protokol kita tadi. Meminta ayat yang sering setiap malam diucapkan oleh para penceramah kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Stressing yang diangkat oleh para ulama kita adalah kita bukan orang pertama yang diturunkan kewajiban puasa itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kita orang yang bukan yang kedua, orang yang kesekian kalinya. Para ulama kita mengatakan hadhihi ta'ziyatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ta'ziyah, ini adalah pelipur lara bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar mereka tidak menyangka hanya diri mereka yang diwajibkan susah-susah berpuasa itu. Yang kedua, kata ulama kita, li'annana ummatu amal, karena kita ini adalah umat pekerja. Umat yang suka dengan pergerakan, umat yang tidak suka dengan menunggu, umat yang tidak suka menonton saja, mau bekerja. Makanya malam ini kita lihat, kita hadir semuanya. Di antara kita masih banyak yang meraba-raba. Apa yang didapatkan dengan tarwih itu sebenarnya? Ada yang datang tarwih hanya mendapatkan pahala berjumpa dengan orang-orang yang mau dia jumpai. Ada yang datang tarwih untuk mencoba mencari-cari apa yang diinginkan salat tarwih dari seseorang yang dihadirkan Allah di bulan suci Ramadan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarwih di bulan suci Ramadan, Allah akan ampunkan dosanya yang terdahulu itu. Yang salat bersama imamnya, tidak dia kembali ke rumahnya sampai imamnya selesai. Bukan sekedar mengisi raportnya, bukan sekedar berjumpa dan memperlihatkan wajahnya di masjid ini. Namun dia punya target selesai bersama selesainya imamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla man qama ma'a imamihi thumma la yansarifu illa binsirafi imamihi kutiba lahu qiyama lailah. Barang siapa yang salat tarwih secara berjamaah dan dia tidak berpaling, dia tidak beranjak meninggalkan masjidnya sampai imamnya menuntaskan semua sunnah-sunnah dalam tarwih itu, sampai salamnya yang terakhir pada witirnya, dia tidak kembali, dia tidak pulang, dia tidak mengambil sendalnya dan pergi. Apa pahala baginya? Dituliskan untuknya seolah-olah dia salat sepanjang malam sampai subuh dan fajar yang kedua muncul di saat azan subuh berkumandang memanggil kita untuk salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini umat pekerja, kita umat yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanding dengan umat-umat yang jumlahnya 70 yang pernah ada di masa lalu. Antum ahsanuha, kalian adalah yang terbaik dari yang 70 itu. Wa antum khairuha, kalian juga yang terpuji dan terpilih dari umat-umat yang terdahulu yang 70 itu. Saya sedang berbicara kalau begitu sekarang ini dengan umat terbaik yang dimiliki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berbicara dengan orang yang tengah seksama mendengarkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan tarwih yang kita agendakan. Saya tidak pusing dengan orang akan ribut, karena pasti tidak ada yang ribut, karena mereka tahu mereka adalah umat terbaik. Dan kadang saya tidak perlu mengikuti kertas yang putih ini yang bertulis ceramah tarwih 15 menit, maaf. Saya paling bisa untuk ceramah 5 menit. Namun dikasih 15 menit, ini pun berat sebenarnya. Namun saya sudah bahagia berjumpa dengan kita semua. Melihat wajah-wajah saleh ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serasa cahaya iman itu membuncah, karena orang-orang yang saleh adalah cermin bagi saudaranya. Saya melihat aturan-aturan protokol kesehatan masih dijaga dengan baik. Kita menemukan umat yang disiplin, walau ada sebahagiannya yang sandar. Namun alhamdulillah tidak ada yang tidur. Itu kebaikan-kebaikan. Itu kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu. La ilaha illa ant. Subhanak inna kunna minadh dhalimin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah kemudian melanjutkan ketika mengangkat cerita tentang kebaikan umat ini. Ada kewajiban yang bernama puasa. Dan puasa adalah ibadah yang datang dari umat-umat terdahulu, disambung oleh kita. Para ulama tafsir mengatakan, ittala Allahu ala umamis sabiqin. Allah telah melihat dengan seksama pada model pelaksanaan puasa pada umat-umat yang terdahulu. Allah tidak menemukan puasa mereka berguna untuk kebaikan-kebaikan mereka. Kepada orang-orang Yahudi diturunkan puasa itu menjadi kewajiban mereka, namun tidak merubah sedikit pun dari gelagat mereka, sepak terjang mereka. Mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Hewan berupa unta oleh seorang nabi disembelih juga. Orang-orang dibunuh, nabi-nabi mereka dipojokkan, bahkan mereka mengkhianati Allah dalam banyak keadaan. Mereka dilarang di hari Sabtu untuk mencari ikan, mereka datang memasang jalannya di hari Kamis agar jalannya yang bekerja dan kreatif untuk menemukan ikan-ikan itu yang tersangkut pada jala-jala itu. Pengkhianatan dan siasat-siasat bulus untuk Allah. Akhirnya Allah mengatakan, aku wajibkan puasa untuk kalian karena aku ingin menemukan ketakwaan itu dari kalian, dari umat yang terbaik, dari nabi yang terbaik, dari penghulu para nabi, yang semua para nabi akan berada yang semua para nabi akan berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari kita ditunggu ketakwaan itu. Apa itu takwa? Kan kita sering dikatakan la'allakum tattaqun. Ini tiap hari, tiap malam ini. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu sama dengan ini. Definisi takwa yang paling sederhana sama dengan ini. Menghindari tanda kali itu, kali merah itu. Dan kita pilih tanda yang lain yang tidak berkali-kali itu. Itu takwa. Apa lanjutannya untuk amal saleh? Takwa adalah an nattaqi wa ka'annana namshi ala tariqin fiha ashwak. Kita seperti berjalan-jalan di atas hamparan jalan yang di sana penuh dengan duri-duri. Kita berjinjit-jinjit berpelan-pelan agar kaki kita tidak terinjak oleh duri itu. Itulah takwa. Itulah takwa. Ketika kita datang salat di sini, kita salat dengan menghadirkan iman di hati bahwa salat kita akan diganjar oleh Allah dengan pahala. Iya, Allah yang mengganjarnya, Allah yang memintanya lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya orang yang berpuasa diberikan aturan-aturan yang begitu disiplin. Tidak boleh makan, padahal makan adalah sesuatu yang mubah yang biasa kita lakukan dan dia adalah kebiasaan di hari-hari selain Ramadan. Kita menahan minum karena kita melihat ada Allah yang melarangnya. Itu maksudnya. Ketika berpuasa, Allah meminta kita menjaga lidah kita untuk tidak melakukan hal-hal yang keji. Kita tidak menceritakan keburukan orang lain. Kita tidak memberikan komentar terhadap apa saja yang tidak baik untuk kita komentari. Kita jaga lidah kita. Satu di antara hal yang menghilangkan pahala puasa adalah berghibah, menceritakan kejelekan dan keburukan orang lain. Itu menghabiskan pahala puasa. Makanya Nabi mengatakan, Man lam yada' qaul az-zuri. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia. Apa itu ucapan yang sia-sia? Semua ucapan yang tidak ada artinya.
berteriak tidak jelas, menyanyi tidak jelas, suaranya sumbang seperti rekaman yang kasetnya tidak lama lagi dibakar. Apa itu? Qaulaz zur, hal-hal yang kita lakukan setiap hari dalam bentuk perbuatan wal amala bihi, yang juga sia-sia. Terlalu lama di depan layar kaca, kita lihat semuanya yang melintas. Terlalu lama dengan medsos, ini semua disebut dengan al-amaluz zur. Amaluz zur, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa akibatnya jika kita melakukan ini? Nabi mengatakan, laisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak punya hajat, Allah tidak punya peduli, Allah tidak berikan nilai kepada puasa yang sedang dia lakukan itu. Takwa berarti kita berdisiplin, kita melawan. Iya, kita melawan. Ketika melihat ada majelis-majelis yang ada kesia-siaan di sana, kita lawan kesia-siaan itu untuk tidak terjerumus di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat, bulan suci Ramadan dibaris-bariskan berdasarkan puluhan jumlah hari yang lebih dari 10. Ada 10 yang pertama, ada 10 yang kedua, ada 10 yang ketiga. 10, 20 dan 30 semuanya punya efek. Ya, Allah letakkan malam yang paling spektakuler pada malam yang ke-10 terakhir. Bilangan 21 sampai 30. Allah letakkan malam yang paling spekta untuk Ramadan di malam itu. Kenapa? Allah sayang kepada hambanya yang mungkin di awal-awal Ramadan, yang 10 pertama Ramadan masih dalam keadaan malas-malas dan belum terjun dengan baik. Maka diberikan peluang untuk dia bertarung di 10 yang terakhir. Makanya mereka yang rajin di 10 pertama kemudian kalah di 10 yang terakhir, ini tidaklah lebih baik daripada orang kalah di 10 pertama namun memenangkan 10 yang terakhir. Kita lihat apa dalilnya kalau begitu. Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan soleh itu ditentukan dengan endingnya, yang akhir-akhirnya. Malam 10 yang terakhir godaannya banyak. Semua memanggil dengan diskon. Makanya orang berpindah masjidnya ketika itu. Ada yang sudah salat tarawih di teras-teras mall. Sepanjang malam hampir sama. Jam 10 dia tinggalkan mall itu. Nanti sudah mau tutup diusir sama satpam. Perhatikan baik-baik. Di 10 yang terakhir banyak godaannya, maka banyak pahalanya. Apa yang diberikan di sana? Ada sebuah malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Yang malam ini digadang-gadang beribadah di malam itu sama dengan beribadah 83 tahun lamanya. 83 tahun lamanya. Allahu Akbar. 1000 bulan. 1000 bulan. Siapa yang bisa berikan kita pahala 1000 bulan, 83 tahun pahala kebaikan? Catatan yang bagus kita ambil adalah umat Muhammad ini umat yang pendek-pendek badannya. Pendek kita. Makanya dikatakan khuliqa Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Nabi Adam ketika dicipta di muka bumi ini panjangnya 60 hasta. Kata Nabi, la yazalul khalqu yanqus. Makhluk dari Adam ketika itu terus memendek, turun sampai dapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti kendornya, berhenti terputus dan terpangkas panjangnya. Jadilah kita umat yang tidak lagi turun begini panjang kita, begini tinggi kita. Karena kalau turun lagi bisa jadi kurcaci semuanya. Jadi dibuat kayak begini saja. Kemudian umur kita, umurnya juga tidak panjang-panjang. Umurnya 60 sampai 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60 dan 70. Wa qallama yatajawazu dzalik. Sedikit sekali yang melewati 70 itu. Kalau ada itu bonus. Jadi apa caranya?
Karena kita umat yang umurnya tidak panjang, badannya juga pendek-pendek, tidak terlalu kuat seperti umat terdahulu yang bisa memahat gunung menjadi rumah-rumah mereka. Allah berikan kita amalan-amalan soleh yang bisa berfungsi seperti jalan tol. Melakukan amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Melakukan amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Salat tarawih berapa rakaat kita lakukan di sini? Berapa? Berapa? 8 tambah witir berapa? 3. Berarti 11. Masya Allah, ini sudah seperti cara Nabi SAW melaksanakan sholat malamnya. Pas sesuai dengan sunnah. Ada kredit poinnya, pahalanya tambah lagi. Apalagi ketika melaksanakan tarwihnya dengan iman. Apa artinya iman? Percaya kalau Allah yang suruh tarwih, bukan Pak Imam yang suruh tarwih, bukan bapak kita di rumah yang suruh tarwih, bukan image dan pandangan manusia yang suruh tarwih, bukan, namun Allah yang suruh kita tarwih. Maka kita datang karena Allah itu adalah bertarwih dengan iman. Kita datang karena Allah yang suruh. Terserah siapa mau marah, terserah. Saya datang karena Allah. Kalau saya mati perjalanan dari rumah ke sini, iya, Anda mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Sedang dalam fisabilillah, di jalan Allah menuju ketaatan. Tidak ada yang kita khawatirkan. Selain iman, apa yang kita tunggu? Ihtisaban. Allah akan memberikan pahalanya. Apa pahalanya? Diampunkan dosa yang terdahulu. Kita dikembalikan seperti orang yang baru terlahir dari rahim ibu kita, putih bersih. Tidak ada dosa kita karena Allah telah mensucikannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semuanya masih tenang-tenang saja. Ujian yang begitu banyak di berbagai negeri membuat mereka tidak bisa tarwih senikmat kita malam ini. Alhamdulillah. Maka kita harus menunjukkan syukur kita kepada Allah, dan kita melakukannya dengan cara yang terbaik, karena kita mau menjadi orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga dengan syukur dan terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas 15 menit saya mau langgar, namun berat melanggar hati dari orang-orang yang soleh di hadapan wajah saya di malam yang mulia ini. Karena melanggar satu bagian dari keinginan orang soleh itu sama dengan membuatnya tidak bahagia. Sementara menghadiahkan kebahagiaan kepada orang-orang soleh itu adalah ibadah dan ketaatan. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Di waktu yang tidak ada kertas seperti ini diletakkan di sini, sehingga kita bisa berjumpa dan duduk bersama-sama, saling mengenal, mendiskusikan banyak hal tentang agama dan tentang apa saja yang kita inginkan untuk dibicarakan yang bisa menjadi kebaikan-kebaikan. Di sini ada guru saya, Bapak Doktor. Ya. Saya tadi kaget ternyata beliau ada di sini. Ya. Lama berpisah dari umrah yang terakhir, Pak Doktor ya. Betul sekali ya, umrah yang terakhir. Saya kehilangan jejak beliau dan beliau kehilangan jejak saya. Akhirnya saling mencari, Allah pertemukan di sini. Entah siapa yang paling tulus untuk mencari. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thumma salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh.